Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Serba Serbi Microsoft Office dan SPSS. Masih tentang skripsi kuantitatif desain pra-eksperimen. Ini merupakan video terakhir. Kita akan melakukan uji efektivitas dengan Engine ya. Bersama saya, Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sudah sampai pada video akhir dari rangkaian video seri skripsi dengan desain pra-eksperimental. Kita akan melakukan uji efektivitas dengan Engine ya. Dengan syaratnya sebelumnya sudah terbukti lewat uji beda baik Pirate Sample T-Test ataupun dengan Wilcoxon ketika data tidak normal, bahwa perbedaan rata-rata antara nilai post-test dan pre-test itu terbukti signifikan. Baru kita lakukan uji ini. Oke, kita langsung masuk ke data SPSS-nya ya. Kita akan menggunakan data yang sama. Nah, ini data SPSS-nya ada dua variabel ya, variabel pre-test dan variabel post-test. Sekali lagi, uji efektivitas ini untuk menguji, judul skripsinya masih sama ya, seperti yang video pertama, yaitu pengaruh media pembelajaran mind map terhadap hasil belajar siswa di mata pelajaran PAI gitu ya. Jadi ini hasil pre-test, post-test pembelajaran dengan menggunakan media mind map. Nah, untuk menghitung Engine, sekali lagi rumusnya ya. Rumusnya Anda bisa lihat di sini. Rumusnya itu untuk memperoleh Engine itu post-test dikurangi pre-test dibagi skor maksimal ideal dikurangi pre-test. Itu ya. Untuk menghitung Engine, kita buat dulu variabel ketiga, yaitu post-test dikurangi pre-test ya. Oke, kita pakai menu compute variable. Oke, ini kita reset dulu. Oke, ini namanya post min pre. Nah, gitu ya. Labelnya nilai post-test dikurangi nilai pre-test. Continue. Nah, ini kita langsung saja ya, post-test min pre-test. Nah, kalau sudah, oke. Oke, execute berarti sudah ada variabel baru. Nah, ini ya. Ininya tidak. Gitu ya. Lalu yang kedua, ini nilai skor maksimal dikurangi pre-test ya, variabel. Compute variable, reset dulu. Ini max ya, skor maksimal min pre. Ini skor maksimal dikurangi nilai pre-test. Skor maksimalnya 100 dikurangi nilai pre-test ini ya. Nah, kalau sudah ya oke. Oke, execute, kita lihat ada variabel baru. Nah, ini ya. Kita ininya desimalnya 0. Ya sudah. Nah, sekarang kita Engine-nya ya. Engine-nya compute variable, reset dulu. Ini
score and gain. And gain aja lah. And gain. Score. Ininya nilai gain. Continue. Nah, ini caranya nilai post test yang dikurangi pretest ini ya. Post min pre dikurangi dibagi variabel skor maksimal dikurangi pretest. Ini ya hasilnya. Oke. Kita lihat execute, cek. Oke, ada. Nah, ini end gain score-nya ya. Nah, ini end gain score-nya. Lalu kita buat prosentasenya ya. Prosentasenya sekarang. End gain prosennya. Transform, compute variable, set, and gain persen. Ininya prosentase end gain ini ya, gain persen. Nah, gitu. Continue. Ini end gain score dikali 100. Lalu klik OK. Oke, execute. Nah, jelas ya. Nah, sekarang kita tambah satu variabel kategori end gain score ya, untuk mengetahui tinggi, sedang, dan rendahnya. Oke. Transform, compute, satu lagi ya. Ini apa namanya ya? Perolehan gain. Namanya perolehan gain. Nah, ininya kategori score gain. Score and gain. Ada 3 kategori, tinggi, sedang, rendah gitu ya. Kita lihat di sini. Tinggi kalau lebih dari 0,7 ya, rendah lebih dari 0,7 ya. Rendah kalau antara 0,3 sampai 0,7 dan sedang ya. Sedang antara 0,3 sampai 0,7 dan rendah kalau di bawah 0,3. Oke. Kita buat 3 kategori berarti ya. 1, if-nya jika nilai gain and gain score-nya itu lebih besar ya, di atas 0,7. 0,7. Oke. Itu 1. Kita cek. Nah, execute. Kita lihat. Oke, ada ternyata ya. Ada yang di atas 0,7. Oke, kita mulai lagi compute variable. Ganti sekarang yang 2 untuk sedang. Oke, untuk yang sedang ini end gain score-nya berarti lebih kecil gitu ya. Bukan lebih kecil, dari 0,8 berarti kan. Sebentar. Berarti 0,7 atau sama dengan ya. Lebih kecil atau sama dengan gitu. Nah, lebih kecil sama dengan 7 dan end gain score-nya ada 2. End gain score-nya 0,3 ya, lebih besar atau sama dengan 0,3. Nah, ini. Jadi kalau nilai end gain score-nya lebih minimal 0,7 dan minimal 0,3 dan maksimal 0,7 maka sedang. Kita cek. Execute. Oke, ada. Oke, sekarang yang terakhir.
Yang kategori 3 yaitu rendah. Kalau gain skornya lebih kecil daripada 0,3. Nah, ini ya. Continue. Oke. Execute. Sip. Nah, oke. Ininya variabelnya untuk perolehannya. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini kategorinya. Oh ya, ini belum di ini. Value-nya diisi dulu. 1 untuk tinggi perolehannya ya. 2 untuk sedang. Dan 3 untuk rendah. Oke. Sekarang kita lihat data view. View-nya, value labelnya ditampilkan. Oke. Baik, sebelum kita melakukan menginterpretasi efektif tidaknya media pembelajaran mind map terhadap peningkatan hasil belajar siswa, kita lakukan analisis deskriptif terhadap gain score, gitu ya, dengan ini ya, berdasarkan kategorinya. Oke. Kita melakukan analysis secara deskriptif. Nah, kita pilih menu analyze, deskriptif statistik, lalu frequencies, dari set dulu. Nah, yang kita deskripsikan ini ya, kategori score. Di statistiknya kita kosongkan karena memang kita tidak perlu itu. Lalu kita continue. Oke, kalau sudah ini kita lihat hasilnya. Oke. Nah, ini deskriptifnya, berarti ini ada data 80 data. Ya. Ini distribusi frekuensi dari kategori score and gain. Jadi ada kategori yang tinggi sebanyak 5 orang, ya, atau 6%, sedang sebanyak 56 atau 56 siswa atau 70%, dan rendah sebanyak 19 siswa atau 23%. Jadi mayoritas siswa itu gainnya itu, skor gainnya itu sedang. Jadi peningkatannya itu sedang. Nah, itu untuk deskripsinya. Kita juga bisa menyajikan data persen ini dalam bentuk diagram pie, ini diagram batang, ini diagram OGIF, gitu ya, supaya kelihatan. Anda bisa buat di Excel atau di sini juga bisa. Nah, lalu kita lakukan lanjutan untuk melihat efektivitas dari metode itu dengan melihat gain persennya, rata-rata dari gain persennya. Analyze, deskripsi statistik, frequencies, ini ganti dengan gain persen. Nah, untuk gain persen ini kita butuhnya minimum, maksimum, continue. Oke. Nah, ini hasilnya, gitu ya. Rata-ratanya 46,5%. Minimum kenaikan skor gain persentasenya 7%, maksimumnya 76%. Nah, jadi karena 46% ini, coba lihat interpretasinya, 46% ada di kelompok kurang efektif. Nah, berarti bisa disimpulkan karena antara 40 sampai 55, gitu ya. Kalau persentase end gain-nya ada di 40 sampai 55, berarti interpretasinya kurang efektif. Dengan demikian bisa disimpulkan media pembelajaran dengan menggunakan mind map itu kurang efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa, gitu ya. Bukan tidak efektif, tapi kurang efektif. Nah, untuk selanjutnya kan tadi ada yang kenaikannya itu sampai 76. Jadi bagi siswa ini itu karena lebih dari 7 itu efektif, gitu. Jadi kita gain ini, kalau ini kan dirinci ya 1 sampai 80, gitu ya. Nah, bahkan ada yang 70 itu di sini posisinya nih ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk 5 orang siswa mind map itu efektif. Mungkin dia tipenya visual. Nah, makanya baiknya Anda ini buat kategorisasi gain persen.
Sehingga nanti di sini Anda buat satu variabel lagi mirip seperti ini nih, perolehan gain, tapi ini kategori gain persen gitu ya. Kalau kurang dari 40 itu tidak efektif, antara 40 sampai 55 itu kurang efektif, antara 56 sampai 75 kurang efektif, kalau lebih dari 75 itu efektif gitu ya. Nah, itu buat dengan analyze transfer compute variable ya, seperti tadi kita membuat untuk perolehan gain. Nah, itu yang bisa disampaikan terkait uji efektivitas desain penelitian pra eksperimental dengan menggunakan N-gain score. Ya, saya kira itu saja. Kita berjumpa lagi nanti di edisi skripsi penelitian korelasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.